Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TKDW Kalibelu beserta Ibu Guru, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Kelompok Bermain PKK Kalibelu beserta Ibu Guru, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Kalibelu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat menghadiri acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 dalam keadaan sehat walafiat. Amin 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 ya rabbal alamin. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan Ibu Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Kalibelu. Ketiga, presentasi materi oleh Bu Nurul Hidayati, calon guru penggerak angkatan 7. Keempat, sesi tanya jawab. Kelima, penutup atau doa. Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara selanjutnya, yaitu sambutan Ibu Kepala Sekolah Dharma Wanita Kalibelu. Kepada Ibu Sunarsih SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Guru, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di hari akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Ibu-ibu, dengan adanya diseminasi budaya positif, semoga acara ini nanti bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa diterapkan di lembaga kita. Dengan adanya diseminasi ini, semoga pembelajaran yang diterapkan pada anak-anak bisa menjadi lebih maju seperti apa yang kita harapkan. Menjadi kita bisa menerapkan menjadi profil pelajar Pancasila, ya Ibu. Dan semoga ibu-ibu dengan adanya kegiatan ini akan menggerakkan ibu-ibu yang mungkin belum mendaftar sebagai calon guru penggerak. Semoga yang lainnya bisa menyusul atau mencalonkan, karena apa? Dengan adanya guru penggerak ini terus terang sangat bermanfaat untuk anak-anak. Ini saya rasakan di TK Dharma Wanita Kalibelu. Sebelum Bu Nurul mengikuti guru penggerak dan setelahnya, itu terus terang sangat signifikan sekali perubahannya dalam pembelajaran anak-anak. Mungkin ya apa yang didapatkan Bu Nurul dalam pembelajaran guru penggerak itu bisa diterapkan di lembaga anak-anak, terutama anak-anak pembelajarnya sangat baik sekali. Jadi pembelajarannya terus terang sangat signifikan, tidak
sebelum mengikuti ya Bu Nurul ya, saya rasakan, saya bisa merasakan jadi anak-anak pembelajarannya sangat menyenangkan, apa yang dikehendaki anak-anak itu juga sangat bermanfaat, gurunya juga tambah pengalaman. Jadi nanti setelah kegiatan ini nanti ibu-ibu juga bisa mungkin menerapkan apa yang akan dijelaskan oleh Bu Nurul. Ibu-ibu, saya tidak akan memperpanjang kata-kata saya karena ini waktunya sangat terbatas. Mungkin ini masih ada banyak apa yang akan disampaikan oleh Bu Nurul. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Sunarsih SPD. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Sunarsih bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu presentasi untuk Ibu Nurul Hidayati SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kesediaan ibu-ibu meluangkan waktu menghadiri acara diseminasi budaya positif yang saya laksanakan. Kita langsung saja. Saya akan memaparkan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7. Materinya sebagai berikut: menyebarkan pemahaman dan pengalaman menerapkan budaya positif. Ini modul 1.4 yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak. Lanjut. Konsep utama modul budaya positif. Konsepnya ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang terakhir, segitiga restitusi. Untuk penjelasannya berikut. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensi sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terdiferensi ini di sini bermaksud untuk anak-anak itu memiliki keunikan masing-masing, mulai dari cara belajarnya, mulai dari karakternya. Itu setiap anak tidak sama, dan kita di sini diharapkan mampu memberikan kebutuhan mereka. Mungkin ada anak yang belajarnya pelan, ada anak yang belajarnya cepat, terus ada anak yang belajarnya bisa dengan tenang, dengan duduk. Tetapi ada juga yang anak belajarnya itu melalui lari-larian, tetapi dia juga materi tetap bisa masuk. Nah, itu kita tidak boleh. Untuk materi guru penggerak ini, guru diharapkan kita tidak menerapkan suatu pembelajaran yang sama rata untuk semua anak. Jadi kita melihat kebutuhan mereka. Lanjut. Disiplin positif. Disiplin adalah rasa kepatuhan terhadap aturan atau pengawasan dan pengendalian. Disiplin juga merupakan sikap yang benar tentang janji agar orang lain percaya. Merujuk ke sebagai pendidik, tujuan kita menerapkan budaya positif adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Dapat saya jelaskan di sini, sebagai pendidik kita memiliki tujuan menerapkan budaya positif, menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri,
Jadi anak-anak termotivasi dari dalam dirinya untuk melaksanakan disiplin. Bukan disiplin itu diminta untuk diterapkan, atau lebih familiar kita paksakan untuk disiplin. Sedangkan nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai baik yang dilaksanakan oleh seluruh anak, seluruh orang, seluruh manusia di dunia. Jadi kita tidak mengartikan disiplin untuk lembaga kita saja, tetapi di lain lembaga pun juga seperti itu. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman ataupun hukuman. Nah, di sini apalagi kita belajar di taman kanak-kanak yang usianya masih dini, kita diharapkan tidak memberikan ancaman ataupun hukuman. Mungkin ibu guru bisa melaksanakan hukuman serendah-rendahnya, tetapi itu pun diharapkan tidak dilaksanakan. Nah, dengan adanya budaya positif, disiplin positif ini, anak-anak diharapkan memiliki rasa disiplin dari dalam dirinya, bukan atas suruhan, bukan atas himbauan dari aturan sekolah atau apapun itu. Jadi anak-anak diharapkan memiliki rasa disiplin dari dalam dirinya sendiri. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Untuk bertahan hidup ini sudah pasti makan, minum itu ya. Untuk kasih sayang dan rasa diterima itu banyak terjadi mungkin di kelas yang sudah lanjut, mungkin di SMP atau SMA, seperti pembulian. Mungkin ada salah satu anak yang dari anak keluarga yang kurang mampu, mungkin itu nanti dia terkucilkan. Itu berarti dia tidak merasa tidak diterima di dalam kelasnya. Kasih sayang itu berasal dari siapa saja, bisa dari gurunya atau teman-temannya. Selanjutnya penguasaan. Penguasaan ini diartikan sebagai anak diberikan kesempatan untuk memimpin suatu kegiatan. Mungkin memimpin upacara, mungkin memimpin doa, mungkin diajak memimpin barisan, kita mau bermain, nah dia diajak untuk sebagai leadernya. Dan ini tidak harus satu anak, kita harus melaksanakan itu untuk seluruh anak. Jadi mereka dilatih untuk memiliki penguasaan. Dan anak-anak TK kalau sudah diberi penugasan untuk memimpin, pasti mereka akan merasa senang dan bangga. Selanjutnya kebebasan. Nah, kebebasan ini bukan berarti kebebasan yang negatif, tetapi di sini kebebasan yang positif. Kalau mungkin kita menemukan kebebasan yang arahnya negatif, tugas kita untuk menuntun anak-anak kalau arah yang dimaksud kurang baik. Kita arahkan ke yang lebih positif. Kesenangan. Untuk kesenangan di sini anak-anak sekarang yang atas sudah kebebasan. Jadi anak-anak memiliki kebebasan untuk belajar. Di sekolah pun juga anak-anak bebas untuk memilih apa yang ingin dia pelajari. Dan kita diharapkan mampu menyediakan media ataupun pembelajaran yang dibutuhkan anak. Mungkin kita kalau mendadak itu tidak bisa langsung. Jadi kita memberikan pemahaman kepada anak-anak, kita jadwalkan. Kali ini kita belajar ini bersama teman-teman, mungkin besok kita jadwalkan untuk bermain ini ya. Mungkin bisa ditawarkan seperti itu. Next. Motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang
yang berupa diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi ekstrinsik itu dari luar. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum, seperti menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, murid di sini dia takut dihukum. Dalam mindsetnya dia sudah, aku kalau melakukan kesalahan ini berarti aku nanti dihukum. Nah, berarti dia berpikirnya sudah hukuman. Jadi ekstrinsik itu. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Dalam mindsetnya dia, pikirannya dia, kalau saya melakukan ini dan berhasil, saya nanti mendapatkan imbalan. Berarti itu termasuk dalam mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi tetap ekstrinsik, tetap melibatkan orang lain dalam melakukan dalam motivasinya dia, tetap melibatkan orang lain, bukan intrinsik. Kemudian motivasi intrinsik, nah ini yang dari dalam, dari diri anak itu sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi kalau intrinsik itu sadar dari dalam dirinya. Kalau aku melaksanakan ini dan aku berhasil, aku besok bisa melakukan seperti ini lagi. Jadi untuk motivasi intrinsik ini dapat berlaku untuk jangka panjang. Dia akan tetap seperti itu, tetap memiliki motivasi yang positif terus karena dari dalam dirinya. Tetapi kalau dari ekstrinsik, kalau dari luar, ketika dia bertemu dengan orang, bertemu dengan lembaga, mungkin komunitas yang menerapkan seperti peraturan, nah dia akan merasa takut dan terkekang. Tapi dalam posisi dia berada di tempat yang mengerti akan dia dan tidak menerapkan hukuman, dia akan merasa seperti bebas dari belenggu. Ya, yang di sini diharapkan anak memiliki motivasi dari dalam dirinya atau intrinsik. Next. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini imbasnya yang tadi, dengan hukuman dan penghargaan. Dengan hukuman ternyata itu menyakitkan anak, tidak membuat nyaman anak merasa takut, anak merasa terpaksa, anak menyembunyikan kesalahan, anak merasa menjadi rendah diri. Nah, itu karena dia dihadapkan dengan hukuman. Selanjutnya penghargaan. Penghargaan ini dirasa tidak efektif, merusak hubungan atau menimbulkan kecemburuan, iri, mematikan kreativitas, merampas hak menghargai dirinya. Jadi penghargaan ini ternyata tidak efektif, walaupun saya sendiri menerapkan di anak-anak di kelas saya kadang juga memberi penghargaan, tetapi penghargaan di sini tidak serta-merta saya laksanakan secara terus-menerus karena ini tidak efektif. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, kalau ini yang sukses, konsekuensi juga restitusi. Kalau konsekuensi membuat penguatan jangka pendek, walaupun jangka pendek tapi masih boleh dilaksanakan. Perlu monitoring berkelanjutan. Nah, ini konsekuensinya juga seperti itu. Perlu monitoring berkelanjutan. Stimulus dan respon. Murid menghormati peraturan. Ini kebalikannya untuk anak-anak. Income-nya untuk anak-anak, yang didapat anak-anak dapat menghormati peraturan. Kalau restitusi di sini yang kami dapat dari pendidikan guru penggerak, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, memecahkan masalah pada jangka panjang. Murid menghormati dirinya juga orang lain. Teori kontrol atau dirinya yang memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi restitusi di sini
kalau saya merasakan sangat efektif dan efisien. Mungkin kalau kita bertemu dengan salah satu murid yang bandelnya banget, mungkin restitusi ini tidak akan berhasil. Tetapi monggo dicoba. Ternyata restitusi ini sangat-sangat membantu dan tidak, yang paling penting tidak melukai anak-anak itu, anak-anak yang bandel itu. Tidak melukai perasaannya, tidak menyakitkan perasaan anak dengan cara restitusi. Selanjutnya, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen 2004. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan merupakan tawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakannya, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kalau kita menerapkan restitusi ini, kita seperti melakukan pendekatan diri, bercakap-cakap dengan anak. Jadi anak-anak itu diminta untuk bercerita apa keluh kesahnya, apa kenapa dia melakukan kesalahan ini, apa yang mereka butuhkan. Jadi mereka akan bercerita. Nah, melalui cerita itu kita sebagai pendidik akan mampu menemukan jalan sebagai solusinya. Bahkan kadang malah anak-anak itu sendiri yang menemukan solusinya sendiri. Jadi mereka merasa tidak terintimidasi atau merasa tertekan. Mungkin sama seperti kita waktu waktu menerangkan pembelajaran. Kita juga mengajak anak-anak untuk duduk bersama, mendengarkan apa yang kita ceritakan, seperti itu. Jadi anak-anak merasa nyaman. Selanjutnya, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasus, anak sering tidak mengerjakan tugasnya. Kalau kita mesti ada dalam satu kelas, ada salah satu anak yang tidak mau mengerjakan tugas. Di kelas saya ada juga seperti itu. Nah, kalau kita melakukan hukuman, guru menghukum berdiri di depan kelas. Anak jadi takut jika mengulang kesalahan, pasti mendapat hukuman. Ini bagi anak yang takut. Tetapi kalau anak yang sudah merasa itu bukan kesalahan, itu akan diulang lagi. Nah, itu hukuman. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi mengerjakan tugas saat jam istirahat. Mungkin ini kalau di taman kanak-kanak tidak ada Kalau anak TK kita mungkin konsekuensinya lebih ringan. Selanjutnya, restitusi. Dalam penerapan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya juga orang lain. Jadi kalau di restitusi ini, anak-anak itu tidak menggebu-gebu atas kesalahannya. Dia tidak mau disalahkan, juga tidak akan merasa seperti itu. Dia akan duduk anteng bersama kita dan menceritakan apa yang mereka butuhkan. Selanjutnya, 5 posisi kontrol restitusi. Ini posisi kita sebagai pendidik. Posisi kita apakah di penghukum, apakah kita menjudge anak pembuat rasa bersalah, apakah kita sebagai teman, apakah kita sebagai pemantau, ataukah kita sebagai manajer. Nah, kita dapat meraba, kita ada di merefleksi diri, kita berada di tahap mana. Selanjutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang ini anak sering tidak mengerjakan tugas. Untuk penghukum,
guru akan berkata, patuhi peraturan sekolah. Ayo berdiri di depan kelas. Nah, saya mengambil kalimat yang standar. Mungkin ini yang sering diberikan kepada anak. Kalau membuat merasa bersalah, berapa kali ibu mengingatkan, bu guru kecewa sama kamu. Itu kalau kita sebagai posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi anak semakin tunduk merem, bingklu, karena dia sudah dijudge sebagai orang yang salah, anak yang bersalah. Selanjutnya posisi kita sebagai teman. Ayolah yang semangat, bu guru bangga sama kamu. Untuk kali ini tidak apa-apa. Nah, padahal dia sudah melakukan kesalahan yang sering tidak mengerjakan tugasnya. Berarti dia seperti diiyakan kalau tidak apa-apa, sering tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya sebagai pemantau, kamu seringkali melakukan ini, apa peraturan dan konsekuensinya? Jadi anak itu seperti dimohon, diharapkan untuk flashback kembali, flashback sendiri. Selanjutnya sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu ini untuk memancing anak mengungkapkan, mengatakan, menyampaikan apa yang dia laksanakan tadi. Kesalahan apa? Dia menyadari nopo mboten kesalahannya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, waktu kita tanya kira-kira bagaimana, itu anak-anak pasti bercerita. Laku, pasti dia akan bercerita. Dari cerita itu kita akan mendapatkan keterangan apa yang menjadi permasalahan pada dirinya. Kalau kita mau metani, kalau kita mau mencari anak-anak yang melakukan kesalahan, itu pasti ada penyebabnya. Tetapi kalau kita sudah tidak mau mencari penyebabnya dan menyelesaikan penyebabnya, mencarikan solusinya bersama anak akan tetap, karena dia tidak mendapatkan pertolongan, istilahnya pertolongan atau restitusi tadi. Selanjutnya, kegiatan membuat keyakinan kelas kelompok A TK Dharma Wanita Kalibelu. Kemarin anak-anak di kelas saya ajak membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti kalau dahulu sebagai peraturan ya, yang di list, nanti anak-anak menerapkannya bersama-sama. Kemudian anak-anak saya ajak berdiskusi tentang keyakinan kelas. Jadi semuanya bisa mengutarakan disiplin positif apa saja yang mereka mengerti. Dari kata-kata mereka akan mau untuk melaksanakannya. Mendesain bersama murid. Jadi anak-anak saya ajak menempel, saya ajak membaca kembali, sampai membacakan ulang keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, dan juga menempelnya. Anak-anak ingin ditempel di mana ini? Nah, anak-anak meminta sendiri. Selanjutnya, nah ini keyakinan kelas yang sudah saya buat. Kalau kata-katanya ini tidak mengacu ke peraturan ya, atau apa? Ini malah ke seperti motivasi ya. Aku disiplin berarti seperti masuk sekolah tidak terlambat. Aku semangat di dalam kelas, anak-anak aktif belajar, mau bermain, mau bertanya. Aku bersih dan sehat. Ini dari pembiasaan anak-anak setelah makan jajan, mungkin dari dalam dirinya aku sehat, aku pengen sehat, aku tidak buang sampah sembarangan. Aku sayang semuanya di sini. Anak-anak tidak bertengkar, terus mau membantu, saling membantu. Aku mau antri. Biasanya ini
kegiatan memberikan penugasan. Nah, biasanya anak-anak dorong-dorongan, tetapi karena kemarin mereka mengatakan sendiri, Bu, antri Bu, aku mau antri. Nah, saya tulis aku mau antri. Jadi waktu memberikan tugasnya anak-anak juga mau berbaris. Kalau mungkin lupa, kita ingatkan. Tidak apa-apa kita mengingatkan. Oh ya, memang anak TK. Selanjutnya, prosedur pembentukan keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan. Jadi tidak saklek, berupa pernyataan universal, kata-kata positif, dibuat sedikit agar mudah diingat. Jadi kita membuat secara global saja, disesuaikan dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Ini tadi sudah saya melibatkan anak-anak, jadi sudah sesuai dengan kondisi kelas. Melibatkan warga kelas saat pembuatan. Warga kelas seperti guru, seperti anak-anak, atau mungkin rekan guru yang lain juga termasuk. Selanjutnya, segitiga restitusi. Ini yang materi tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ini untuk anak-anak. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi anak-anak dapat menentukan perbuatan yang salah tadi seperti apa. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Kita sebagai pendidik dalam melaksanakan restitusi, kita dapat menanyakan keyakinan kelas yang sudah dia sepakati dan memiliki motivasi internal. Selanjutnya, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, untuk penerapan segitiga ini bisa dibuka videonya. Tidurnya lama, di kemalaman. Oh iya, tidurnya kemalaman. Kenapa kok tidurnya malam-malam? Lihat TV. Iya, kalau lihat TV itu mengasihkan ya, kadang
ceritanya itu acaranya bagus-bagus, akhirnya nggak tahu jamnya sudah larut malam. Ya, Mas Indra tahu keyakinan kelas kita apa, Mas Indra? Harus disiplin, ya, datang ke sekolah tidak terlambat. Mas Indra meyakini keyakinan kelas kita itu baik untuk dilaksanakan. Iya, baik. Mas Indra punya rencana mau memperbaiki keterlambatan Mas Indra? Dengan cara apa kira-kira? Berangkat ke sekolah biar tidak terlambat. Ya. Mulai kapan kira-kira? Mulai besok. Mas Indra datang ke sekolahnya betul siap tidak terlambat. Bagus sekali Mas Indra. Semoga nanti ke depan Mas Indra lebih baik lagi dan ke sekolahnya tidak terlambat. Terima kasih. Nah itu tadi. Ya. Itu tadi video saya melaksanakan segitiga restitusi. Jadi yang namanya murid saya yang namanya Nindra tadi terlambat ke sekolah, tetapi dia juga tidak merasa saya terlambat itu saya merasa bersalah, itu tidak. Jadi mereka Nindra juga bisa menemukan solusinya. Saya harus tidur tidak malam-malam, itu yang ditemukan dia sendiri tanpa Bu Guru mengatur atau menyuruh, tapi dia sudah memiliki motivasi dalam dirinya. Next, untuk kesimpulan, disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin di lingkungan sekolah tanpa kekerasan dan ancaman, yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan peserta didik. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran tentang kedisiplinan serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, iming-iming, sogokan maupun hukuman. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika peserta didik memiliki motivasi tersebut, artinya mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak dalam jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Selanjutnya, sudah selesai Ibu-ibu yang saya paparkan. Untuk selanjutnya kita akan melaksanakan sesi tanya jawab. Monggo apa yang mau ditanyakan Ibu-ibu saya persilahkan. Saya kembalikan ke moderator. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada ibu-ibu yang ingin bertanya dipersilakan. Oh iya, Bu Dian, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Nurul yang ingin saya tanyakan, tadi sudah dijelaskan panjang lebar tentang disiplin positif. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita untuk menumbuhkan
motivasi intrinsik kepada anak-anak. Karena selama ini kita juga menghadapi masalah yang sama seperti itu. Mohon bimbingan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya tentang menumbuhkan motivasi intrinsik ya. Untuk menumbuhkan motivasi intrinsik itu yang datang dari dalam diri anak melalui pembiasaan, melalui pembiasaan dan dengan kalau kita itu seperti menempatkan anak-anak itu sebagai teman kita. Kita membuat mereka senang dulu, kita membuat mereka senang, kita membuat bahagia mereka tanpa paksaan ataupun tanpa embel-embel yang lain. Jadi anak-anak diberikan keleluasaan menyampaikan apa yang diinginkan. Jadi dia akan merasa nyaman dengan kita. Itu yang pertama saya lakukan. Kemudian untuk menumbuhkan motivasi intrinsiknya dengan melalui bercerita tentang kesuksesan seseorang, keberhasilan seseorang, itu sangat efisien sekali kalau kita menceritakan kesuksesan orang lain kepada anak-anak. Mungkin nanti anak-anak tidak ingin seperti mereka yang kita contohkan, tetapi minimal mereka tahu bahwa kalau saya melakukan disiplin positif berarti saya akan berhasil, seperti itu. Jadi anak-anak itu akan itu tadi merasa bebas mengungkapkan. Kebebasan di sini yang dijelaskan dari pendidikan calon guru penggerak ini, kebebasan yang positif untuk anak-anak. Jadi mereka dapat menyampaikan aspirasinya walaupun itu masih taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak itu usia dini, tetapi kita juga tidak boleh mengabaikan perasaan mereka, mengabaikan emosi mereka. Di usia dini ini malah itulah luapan emosinya yang real, yang nyata, yang tidak dibuat-buat. Jadi itu suatu kemudahan bagi kita untuk mendapatkan solusi penyelesaiannya, seperti itu. Masih ada kekurangan? Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Alhamdulillah, pertanyaan dari Ibu Dian Budiana sudah dijawab oleh Ibu Nurul Hidayati. Mohon bagi siapa yang ingin bertanya lagi dipersilakan. Monggo ibu-ibu, mumpung ada Bu Nurul. Sudah cukup pun bener wonten ingkang bertanya. Oke. Kita kalau sudah tidak ada yang bertanya, marilah kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu penutup atau doa. Karena acara sudah selesai, marilah acara kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya sebagai pembawa acara, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu guru semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.